Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Kasatria Haji Pamungkas dengan NIM 2203015014140 dari kelas J. Saya akan menjelaskan bab 1 mengenai kesehatan olahraga atau sport medicine. Apa itu kesehatan olahraga? Kesehatan olahraga adalah sekumpulan ilmu-ilmu yang membahas segala permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan olahraga. Olahraga itu sendiri di samping sebagai tujuan yaitu mencapai prestasi yang setinggi-tingginya dalam olahraga prestasi. Hakikatnya adalah juga alat untuk meningkatkan derajat kesehatan, yang berarti meningkatkan mutu sumber daya manusia. Lingkup kesehatan olahraga. Lingkup kesehatan olahraga terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama aspek jasmania, kedua aspek rohani dan sosial, ketiga aspek lingkungan. 1. Aspek jasmania. Ilmu kesehatan olahraga yang membahas aspek jasmania meliputi bahasan mengenai 1. Kesehatan yang meliputi masalah, yaitu masalah kesehatan statis dan kesehatan dinamis. 2. Pertumbuhan dan perkembangan. Masalah ini banyak dibahas dalam olahraga pada anak. 3. Histologi. Membahas masalah anatomi, fisiologi, seluler, molekuler dalam kaitannya dengan olahraga. 4. Anatomi. Bahasan dasarnya adalah memperkenalkan struktur dan komponen dasar tubuh manusia. Kaitan anatomi dengan olahraga adalah dalam hal artrometri kecabangan olahraga yang membahas masalah profil-profil anatomis dan ukuran-ukuran artrometris atlet yang manakah yang sesuai dengan masing-masing cabang olahraga. 5. Fisiologi atau ilmu faal yang meliputi 1. Ilmu faal dasar. Ilmu faal dasar membahas fungsi dan mekanisme kerja sebagai organ tubuh. Bahasan disusun berdasarkan sistema sesuai sistematika dalam anatomi. Pada akhir tiap bahasan sedikit diulas kaitan peran dalam olahraga. 2. Ilmu faal olahraga atau ilmu faal kerja yang membahas respon-respon dan adaptasi fisiologik dari berbagai organ tubuh terhadap kerja dalam olahraga, yang merupakan pengaruh-pengaruh fisiologik yang akut atau respon fisiologik maupun kronik atau adaptasi fisiologik. 6. Biomekanika. Biomekanika membahas masalah mekanika gerak biologik atau kinesiologi atlet untuk mencapai prestasi maksimal dalam cabang olahraganya. Pemahaman masalah ini sangat diperlukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera-cedera olahraga selama masa pelatihan. 7. Cedera olahraga membahas masalah yang berkaitan dengan 1. Mekanisme terjadinya cedera. 2. Pencegahan cedera olahraga. 3. Diagnosa dan pertolongan pertama pada cedera olahraga. Bagaimana penanganan selanjutnya? Apakah dapat dilakukan di tempat kejadian atau harus dirujuk ke rumah sakit? Hal ini sangat perlu difahami oleh kesalahan diagnosa dan khususnya kesalahan pada pertolongan pertama dapat memperberat cedera itu sendiri. 4. Pemulihan atau rehabilitas dari cedera agar dapat secepat mungkin kembali ke aktivitas olahraganya semula. Untuk hal ini diperlukan pengetahuan mengenai fisioterapi dan rehabilitas medik. 8. Message sebagai upaya mempercepat pemulihan. Bagaimana metodologi dengan teknologi message yang efektif dan efisien. Misalnya hydromessage, air hangat dan air dingin. 9. Nutrisi dan gizi. Nutrisi dan gizi. Adakah perbedaan antara olahragawan dan bukan olahragawan dalam nutrisi dan tata gizinya? Bagaimana menata gizi selama masa pelatihan, menjelang kompetisi dan selama kompetisi? Apa peran makronutrien dan mikronutrien dan dalam kaitannya dengan olahraga dan pemeliharaan kesehatan? 10. Farmakologi. Membahas farmakologi yaitu perlu dipahami pengertian doping, etika, bahaya, dan bagaimana menggunakan obat-obatan agar terbebas dari penyalahgunaan pemakaian obat secara tidak disadari.
yang dapat sangat merugikan atlet. Kedua, aspek rohania dan sosial. Aspek rohania dan sosial membahas dalam lingkup olahraga telah berkembang menjadi ilmu tersendiri yang meliputi psikologi olahraga, pedagogi olahraga, dan sosiologi olahraga. Oleh karena itu, tidak dibahas dalam buku ini. 3. Aspek lingkungan. Bahasan mengenai aspek lingkungan meliputi 1. Lingkungan alam yang meliputi masalah suhu lingkungan, kelembaban, dan ketinggian yang termasuk ke dalam pokok bahasan adaptasi aklimatasi terhadap kondisi lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan masalah perpindahan atlet untuk bertanding di kawasan dengan iklim yang berbeda. 2. Faktor peralatan olahraga atau kerja. Hal ini telah tumbuh menjadi ilmu tersendiri, yaitu ergonomi, yang membahas masalah penyesuaian manusia terhadap macam olahraga atau kerja yang harus dilakukan dan atau penyesuaian manusia terhadap alat olahraga, kerja yang harus dipergunakan, dan sebaliknya juga membahas masalah penyesuaian mekanisme kerja atau olahraga terhadap pelaku. Mungkin hanya itu pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.